Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid An-Nafi' Dago yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga radio lain yang ikut gabung, para pemirsa beberapa TV dan para netizen. Kita kembali berjumpa melanjutkan kajian kitab Fiqih Al-Asma'ul Husna. Materi terakhir di pertemuan yang lalu, kita sudah membahas satu nama Allah Al-Mutakabbir. Kita lanjut ke nama berikutnya, yaitu An-Nur, artinya cahaya. Nama Allah An-Nur terdapat di satu ayat, surah An-Nur ayat 35. Allah berfirman, Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kabishkatin fiha misbah. Al-misbahu fid dujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durri. Yuqadu min syajarati mubarakatin zaitunah. La syarqiyatin wala gharbiyah. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Nurun ala nur. Yahdillahu li nurihi man yasha' wa yadribullahu al-amthala lin-nas wallahu bikulli syai'in alim. Allah adalah cahaya bagi langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang. Di dalam lubang itu ada lampu, pelita. Pelita itu berada di dalam kaca. Kaca itu seperti bintang yang terang bagaikan mutiara. Dinyalakan dari pohon zaitun yang penuh berkah. Tidak di timur, tidak di barat. Minyaknya hampir-hampir bercahaya walaupun tidak tersentuh api. Cahaya di atas cahaya. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya orang-orang yang Allah kehendaki. Dan Allah memberikan perumpamaan kepada manusia, dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Ini satu-satunya ayat yang menjelaskan salah satu nama Allah adalah An-Nur atau cahaya. Ayat ini dan ada nas-nas lain dari hadis-hadis yang sahih menunjukkan 4 hal. Pertama, menetapkan nama An-Nur bagi Allah Azza wa Jalla. Kedua, bahwa Allah memiliki cahaya yang disandarkan kepada zat Allah, cahaya Allah. Ketiga, Allah itu
cahaya bagi langit dan bumi. Dan yang terakhir, hijab Allah itu berupa cahaya. Mana hijab? Penghalang antara Allah dengan makhluknya. Inilah 4 makna dari An-Nur. Pertama, An-Nur sebagai nama bagi Allah. Kedua, An-Nur ini diidhafatkan atau disandarkan kepada Allah dan memberi makna sifat. Sifatnya menerangi. Sama seperti idhafat dari sifat-sifat Allah yang lain seperti kehidupan, pendengaran, penglihatan, dan sifat lainnya. Penglihatan Allah, pendengaran Allah, kalamullah itu kan idhafat. Idhafat itu penyandaran. Kalam disandarkan kepada Allah. Pendengaran disandarkan kepada Allah jadi pendengaran Allah. Penglihatan disandarkan kepada Allah jadi penglihatan Allah. Nur juga sama. Jadi pendengaran, penglihatan, kalam, nur itu sifat Allah. Kadang-kadang cahaya ini diidhafatkan kepada wajah Allah. Seperti dalam hadis a'udzu binuri wajhika. Aku berlindung kepada cahaya wajahmu ya Allah. Kadang-kadang langsung diidhafatkan, disandarkan kepada zat Allah. Seperti surah Az-Zumar 69, wa asyraqatil ardu binuri rabbiha. Maka terang benderanglah bumi karena cahaya Rabbnya, cahaya Allah. Jadi yang pertama, nur sebagai nama Allah. Kedua, sebagai sifat Allah. Ketiganya, idhafatu nurihi ila samawati wal ard. Cahaya Allah itu diidhafatkan, disandarkan kepada langit dan bumi. Seperti di ayat ini. Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Nanti ada penjelasan. Seluruh langit dan bumi terang benderang karena cahaya dari Allah Azza wa Jalla. Dan yang terakhir, yang keempat, diterangkan hijab Allah itu cahaya. Hijab itu penghalang antara Allah dengan makhluknya. Sebagaimana hadis hijabuhun nur law kashafahu la ahraqat subuhat wajhihi man taha ilaihi basaruhu min khalqihi. Hijab Allah itu berupa cahaya. Seandainya hijab ini disingkapkan, maka kemuliaan wajah Allah akan membakar seluruh makhluk yang terlihat oleh pandangan Allah. Alam jagat raya ini hancur kalau hijabnya yang berupa cahaya disingkapkan. Jadi cahaya yang kita sedang bahas ada 4. Pertama, nama Allah. Kedua, sifat Allah. Ketiga, Allah menjadi penerang sumber cahaya bagi seluruh alam, langit dan bumi. Yang keempat, hijabnya pun berupa cahaya. Berkata Syekh Abdurrahman bin Sa'di rahimahullahu ta'ala ketika menerangkan nama An-Nur sebagai salah satu nama Allah. Kata beliau, An-Nuru min awsafihi ta'ala ala naw'ain.
Nur atau cahaya sebagai sifat Allah itu ada dua jenis. Pertama, nurun hissiyun. Wa huwa mattasafa bihi minan nuril azim. Alladhi law kushifa al-hijabu an wajhihi la ahraqat subuhatu wajhihi wa nuru jalalihi mantaha ilaihi basaruhu min khalqihi. Wa hadha an-nur لا يمكن التعبير عنه إلا بمثل هذه العبارة النبوية المؤدية للمعنى العظيم وأنه لا تطبيق المخلوقات كلها الثبوت لنور وجهه لو تبدى لها. Pertama, cahaya hissi. Bahasa kitanya hissi itu apa ya? Yang nyata, yang zahir, yang real. Seperti cahaya ini, sinar yang menerangi kegelapan itu disebut cahaya hissi. Dan ini adalah sifat yang agung bagi Allah berupa sifat menerangi yang seandainya cahaya yang menjadi hijab atau penghalang antara Allah dan makhluknya. Seandainya hijab yang berupa cahaya ini disingkapkan, kemuliaan wajah Allah dan cahaya kemuliaan Allah akan membakar seluruh makhluk ini. Seluruh yang terlihat oleh Allah akan hancur terbakar. Nah, cahaya ini tidak mungkin diungkapkan kecuali dengan ungkapan seperti yang diterangkan oleh Nabi SAW ini. Makhluk ini tidak akan sanggup menerimanya bila hijab berupa cahaya ini disingkapkan. Terus kumaha atuh kalau di akhirat, di mana di surga kan ahli surga bisa melihat Allahnya. Kenapa enggak hancur? Disebutkan oleh mu'alif walaula anna ahla daril qarar yu'tihimur rabbu hayatan kamilah wa yu'inuhum ala dhalika lamma tamakkanu min ru'yatir rabbil azim. Seandainya para ahli surga tidak diberikan oleh Allah kehidupan yang sempurna dan tidak ditolong oleh Allah dalam hal itu, tak mungkin mereka bisa melihat Allah di surga. Tapi karena kehidupan yang Allah diberikan itu sempurna bagi ahli surga, beda dengan di dunia, kehidupan kita tidak sempurna dari seluruh aspek. Pertama ada awalnya, ada akhirnya, berawal dari ketiadaan, berakhir dengan kematian. Kedua, selama hidupnya manusia di dunia punya banyak kelemahan. Ada lelah, ada sakit, ada stres, ada depresi, dan seterusnya kan. Jadi tidak sempurna kehidupan yang Allah berikan kepada kita di dunia ini. Yang paling nyata berakhir dengan kematian. Adapun di akhirat kehidupan yang Allah berikan kepada ahli surga sempurna. Tidak disertai dengan sakit, kelemahan, atau penderitaan, dan tidak ada kematian. Saking sempurnanya. Karena itulah maka ketika melihat Allah yang berupa kenikmatan teragung, gak ada madarat ketika di akhirat. Nah, itulah yang menjadi rahasia kenapa kalau di dunia gak bisa melihat Allah, ketika
hijabnya disingkirkan, disingkapkan, hancur. Pernah kan Nabi Musa ingin melihat Allah, lalu Allah menampakkan diri dengan cara yang layak bagi keagungan Allah di sebuah gunung batu. Apa yang terjadi? Hancur gunung batu itu. Sampai Nabi Musanya pun pingsan. Di dunia nggak bisa kita melihat Allah, nggak akan sanggup. Karena kesempurnaan wajah Allah dan cahaya Allah dan sangat lemahnya kita, sangat terbatasnya kehidupan dan kemampuan kita. Adapun di akhirat, Allah berikan kesempurnaan kepada para ahli surga dari aspek kehidupan. Nah, seluruh cahaya di langit dan di bumi itu berasal dari cahaya Allah. Termasuk juga cahaya yang menerangi surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Tak ada yang tahu bagaimana luasnya surga kecuali Allah. Cahaya bercahaya. Itu juga cahayanya bersumber dari Allah. Arasy Allah, kursi Allah, surga Allah itu bercahaya. Semuanya bersumber dari cahaya Allah Azza wa Jalla. Apalagi cahaya matahari, bulan, bintang, dan seterusnya. Itu disebut cahaya hissi. Cahaya yang berupa sinar yang real, nyata, menerangi. Menerangi seluruh makhluk. Seluruh sinar dan cahaya yang ada di alam jagat raya ini bersumber dari cahaya Allah Azza wa Jalla. Itu jenis cahaya yang pertama, cahaya hissi. Hissi itu yang real, yang nyata, yang zahir. Cahaya yang kita nikmati sekarang menerangi di dalam masjid, apalagi di luar masjid kalau siang begini. Itu cahaya hissi, cahaya real. Cahaya yang tertangkap oleh panca indera kita, yang zahir. Kedua, cahaya maknawi. Nah, maknawi ini bukan cahaya yang real, yang nyata, yang menerangi alam zahir, bukan. Tapi berkata mu'alif, wa huwa nurul ladzi nawwara quluba anbiya'ihi wa asfiya'ihi wa awliya'ihi wa malaikatihi. Min anwari ma'rifatihi wa anwari mahabbatihi. Fa inna li ma'rifatihi fi qulubi awliya'ihi al-mu'minin anwaran bihasbi ma arafuhu min nu'uti jalalih wa ma'taqaduhu min sifati jamalih. Cahaya maknawi ini adalah cahaya yang menerangi hati manusia. Hati ini gaib, jiwa ya. Batin, bukan zahir. Nah, cahaya maknawi dari Allah adalah cahaya yang menerangi hati para nabi, hati para asfiya. Asfiya itu orang-orang yang bersih hatinya. Hati para wali, hati para malaikat. Jadi hatinya terang benderang. Dari mana sumber cahaya yang menerangi hati ini? Ini dari makrifat dan mahabbah makhluk kepada Allah. Makrifat itu mengenal Allah. Dengan cara bagaimana mengenalnya? Dengan memahami asma dan sifat Allah. Yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Allah itu kan gaib. Nggak bisa dikenali, nggak bisa diketahui kecuali melalui informasi dari Allah sendiri. Nggak bisa diwang-wang, dibayang-bayangkan, direka-reka, diduga-duga dengan akal, pikiran, dan perasaan. Nggak bisa. Karena perkara gaib nggak bisa terjangkau oleh panca indera.
Satu-satunya cara mengenal Allah dengan cara mempelajari nama-nama dan sifat yang Allah tetapkan sebagai nama dan sifat bagi dirinya. Sampai Abu Bakar berkata, araftu Rabbi bi Rabbi falaula Rabbi ma'araftu Rabbi. Aku mengenal Allah melalui informasi yang bersumber dari Allah tentang Allah. Seandainya dia tidak mengenalkan dirinya kepadaku, tak akan pernah aku mengenalnya. Jangankan Allah atau manusia misterius gitu ya, hanya mengenalkan nih nama saya si fulan. Tapi aspek-aspek lainnya tidak diberitahukan. Gendernya laki atau perempuan atau bencong tidak diberitahukan. Usia berapa, tinggal di mana, tinggi badan, berat badan, warna kulit, background pendidikan nggak diberitahukan. Bisa nggak kita menduga-duga kayaknya begini. Nggak bisa, ya nggak. Itu baru orang tuh. Baru kita tahu dia kalau dia memberitahukan namanya sefulan, saya lahir di kota anu, usia sekarang sekian, tinggi badan, berat badan. Persis seperti CV. CV mau ngelamar kerja, CV ta'aruf gitu kan. Nah, baru ini kebayang aja kayak begini. Kita bisa mengenal dia melalui CV yang dia berikan kepada kita. Apalagi Allah gaib. Nggak bisa kita ketahui kecuali melalui informasi dari Allah Azza wa Jalla. Ini namanya ma'rifat. Ma'rifat itu mengenal Allah. Melalui apa? Bukan melalui tirakat, bukan. Karena mengenal ma'rifat itu ilmu. Ilmu itu harus difahami dari sumbernya yang benar. Sumber tentang Allah ya Allah. Informasi yang Allah berikan kepada kita hanya satu, Quran. Dijelaskan dengan hadis Nabi SAW. Nggak bisa umpah kita makrifat kepada Allah dengan cara tirakat, zikir, ngahuleng, ngaraga, meneng, tapak. Nggak bisa itu. Bisa makrifat mengenal Allah, nggak bisa. Mulai informasi yang bersumber dari Allah. Ma'rifat atau pengenalan kita kepada Allah ini melahirkan cahaya dalam hati kita. Terang, tahu Allah tuh begitu. Informasi itu menerangi jiwa kita, menerangi hati kita. Terus kita pelajari juga syariatnya. Kita hidup tuh untuk ini. Selama hidup harus begini. Setelah hidup kita akan ke sana. Informasi itu menerangi jiwa kita, pikiran kita, ya enggak? Lalu setelah kita kenal Allah, muncul efek dari ma'rifatullah. Apa? Muncul mahabbah, cinta kepada Allah. Muncul khauf, khasyah, rahbah dan yang sejenisnya, takut kepada Allah. Muncul raja dan raghbah, harapan. Muncul tawakal, muncul muraqabah, muncul keikhlasan. Itu semua menerangi jiwa kita, hati kita, pikiran kita, perasaan kita. Nah, ini disebut cahaya maknawi. Karena yang diterangi adalah aspek jiwa kita, hati kita. Nah, jadi berkata mu'allif, fa inna li ma'rifati fi qulubi awliyaihil mu'minin anwaran bihasbi ma'arafu min nu'uti jalalihi wa ma'taqaduh min sifati jamalihi. Ma'rifat kepada Allah melahirkan cahaya dalam hati para mukminin. Terangnya cahaya atau kadar cahaya yang menerangi hati
berbanding lurus dengan kadar pengetahuan dia tentang Allah. Makin mengenal Allah, makin meyakini apa yang menjadi sifat-sifat dan nama Allah, makin terang benderanglah hati kita dengan cahaya ilmu ma'rifat tersebut. Lalu lihat, fakullu wasfin min awsafihi lahu ta'thirun fi qulubil mu'minin. Fa inna ma'rifatal maula a'zamal ma'arif kulliha wal ilmu bihi ajalul ulum wal ilmu nafi kulluhu anwarun fil qulub fa kaifa bihadzal ilmi alladhi huwa afdalul ulum wa ajalliha wa asliha wa asasiha. Semua sifat di antara sifat-sifat Allah memberi pengaruh ke dalam hati. Kalau kita tahu sifat Allah itu maha melihat, maha mengawasi, maha menyaksikan, itu ada pengaruh ke hati? Ada. Lahir muraqabah, merasa diawasi oleh Allah, kan gitunya. Semua sifat Allah punya dampak kepada hati. Karena apa? Mengenal Allah adalah seagung-agung pengenalan. Ilmu yang mempelajari tentang Allah semulia-mulia ilmu. Ilmu yang mempelajari asma dan sifat Allah, ilmu yang paling bermanfaat, semuanya memberi cahaya ke dalam hati. Kalau ilmu-ilmu yang lain, ilmu tafsir, ilmu fiqih, ilmu hadis, itu menerangi cahaya kita. Apalagi ilmu tauhid yang mempelajari tentang asma dan sifat Allah, cahaya sinar yang menerangi hati dan jiwa kita jauh lebih terang benderang lagi. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan apa? Cahaya maknawi. Kalau cahaya maknawi berupa ilmu tentang Allah yang menerangi jiwa kita. Kalau cahaya hissi, cahaya yang real dan nyata, betul-betul berupa cahaya sinar yang menerangi aspek zahir kita. Sehingga kita tidak kegelapan, bisa melihat apapun gitu. Adapun ilmu tentang Allah merupakan cahaya bagi aspek batin kita. Menerangi hati, perasaan, pikiran, dan seterusnya ya. Maka berkata mu'allif, kaifa idzan dhamma ila hadza nuru mahabbatihi wal inabah ilaihi fahunalika tamtaliu aqtarul qalbi wajihatihi minal anwaril mutanawwi'ah wa fununil ladzatil musyabaha fil hasani wan na'im. Kalau ada cahaya maknawi berupa ma'rifat, berupa ilmu tentang Allah yang menerangi jiwa, bagaimana kalau itu berpadu dengan cahaya mahabbah dan inabah? Jadi setelah kita faham Allah, tahu Allah, itu menerangi, muncul rasa cinta kepada Allah. Cinta ini cahaya lain di luar cahaya ilmu tadi. Ada cahaya tawakal, ada cahaya khauf, ada cahaya roja, ada cahaya inabah. Maka semua cahaya itu memenuhi seluruh relung hati kita, seluruh penjuru dari hati kita dengan beragam cahaya. Ada cahaya ilmu, ada cahaya mahabbah, cahaya khauf, cahaya roja, cahaya tawakal, cahaya muraqabah, dan seterusnya. Makin terang benderanglah ini hati, ini jiwa. Lalu coba dirinci oleh mu'allif.
fama'anil 'azamah wal kibriya wal jalal wal majid tamla'u qulubahu min anwaril haibah wa ta'zim wal ijlal wa takbir. Cahaya makna al-azamah. Ini kita sudah jelaskan al-azamah, al-kibriya, al-jalal. Bahwa Allah maha besar, Allah maha agung, Allah maha mulia. Makna-makna yang terkandung dalam nama dan sifat Allah tadi memenuhi hati kita dengan cahaya haibah, ta'zim, ijlal dan takbir. Kita mengagungkan Allah, kita merasa takut kepada Allah, kita memuliakan Allah, kita membesar-besarkan Allah dalam jiwa kita. Ini cahaya yang lahir dari ma'rifat tentang kemahabesaran Allah, kemahagungan Allah. Terus makna al-jamal, al-bir, al-ikram. Allah itu jamal. Indah, maha indah Allah itu. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah. Ini yang menjadi penyebab melihat Allah di surga itu seagung-agung kenikmatan. Apapun yang indah di dunia yang kita rasakan itu mempesona dan melahirkan kesenangan, kenikmatan tersendiri ketika menatapnya, melihatnya. Pemandangan indah. Seneng kan ngelihatnya? Tata ruang interior yang indah. Betah kan ngelihatnya? Manusia yang wajahnya indah. Kalau laki-laki kasep, kalau wanita gelis. Coba lihat contoh Nabi Yusuf. Keindahan wajah Nabi Yusuf, akhwat tuh. Dikasih buah dan pisau, suruh dikupas sambil menatap ketampanan, keindahan wajah Nabi Yusuf. Apa yang terjadi? Yang dikupas bukan buah, tangannya, dan tidak merasa sakit, tidak merasa perih, karena sakitnya perihnya itu tertutupi oleh kenikmatan, kesenangan melihat keindahan wajah Nabi Yusuf. Terus saja setelah Nabi Yusuf berlalu, keindahan memandang wajah Nabi Yusuf sudah hilang, baru menjerit semuanya. Ulu balaworanku getir. Awak tuh sih gitu tuh kalau lihat yang kasep tuh. Itu kisah nyata yo. Al-Quran menetapkan. Tapi tak ada kisah dalam Quran atau hadis yang menjelaskan laki-laki sampai ngasai melihat wajah kecantikan awak. Tidak ada ya? Tidak ada. Kalau wanita mah ada tuh. Realistis lah hidup tehnya. Keindahan Allah, kebaikan Allah, kedermawanan Allah memenuhi hati dengan cahaya mawaddah, mahabbah, al-wud wa syauq. Ada rasa cinta, ada rasa rindu. Karena Allah itu super baik, super indah, super dermawan. Jangankan Allah ya. Ada orang teh goreng patut secara fisik. Tapi bagirna teh luar biasa ka urang teh nya. Care, peduli, perhatian, selalu menolong, selalu membantu, selalu menyenangkan kita, mengeluarkan kita dari kesulitan. Da resep atau sayang, cinta. Jadi kita juga peduli dan perhatian kepada dia. Padahal goreng patut. Padahal kebaikan, kedermawan manusia nggak seberapa dibanding Allah Azza wa Jalla. Allah memberikan semuanya kepada kita selain indah. Maka memahami Allah maha baik, maha dermawan, maha sayang kepada kita lahir mahabbah, cinta kepada Allah, sayang kepada Allah, rindu untuk berjumpa dengan Allah. Ini cahaya yang menerangi jiwa kita. Sifat Allah Ar-Rahmah, Ar-Ra'fah, Al-Jaud, Al-Latif itu sama ya dengan yang Ar-Rahmah itu Allah sayang kepada kita. Allah
empatian dan simpati kepada kita, ya, berlemah lembut kepada kita. Maka Allah memiliki sifat-sifat yang menguntungkan bagi kita tadi, menyebabkan hati kita terpenuhi dengan cahaya yang menjadi feedback bagi sifat Allah kepada kita. Akhirnya kita juga menyayangi Allah, mencintai Allah, ingin taat, ingin tunduk, ingin patuh, ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tengah kedurhakaan makhluk, Allah masih tetap sayang dengan cara diberi nikmat. Coba orang kafir. Tidak mentang-mentang kafir oleh Allah disakitkan, oleh Allah dimiskinkan, oleh Allah dibuat pincang. Apa begitu? Enggak. Orang durhaka tetap diberi kesehatan. Orang durhaka diberikan kekayaan, jabatan, pangkat, kekuasaan, popularitas. Ada orang kaya, orang kafir yang kaya dan berkuasa banyak. Para kurang gimana durhakanya tuh orang. Tetap oleh Allah dikasih. Kita lalai dari ibadah. Oleh Allah tidak dihukum dengan cara ambil matanya satu jadi picek. Enggak. Utuh, tetap diberi kesehatan, diberi rezeki, diberi berbagai macam kenikmatan. Kurang bagaimana baik Allah Azza wa Jalla. Demikian juga makna al-uluhiyah bagi diri Allah. Allah itu satu-satunya sesembahan yang berhak disembah. Karena dia satu-satunya pengatur alam, pemberi rizki, pengatur kehidupan manusia, dan seterusnya. Maka dia satu-satunya yang layak disembah. Hal ini memenuhi hati dengan cahaya ibadah, cahaya taqarrub, cahaya zikir, cahaya amal soleh, dan seterusnya. Makna yang terkandung dalam sifat Allah, Allah itu maha mengetahui, maha melihat, maha mendengar, dan seterusnya, memenuhi hati kita dengan cahaya muraqabah. Muraqabah itu merasa terus diawasi. Setiap detiknya itu dalam pengawasan Allah. Tidak hanya aspek lahir, aspek batin, isi hati kita Allah tahu. Jangankan Allah, malaikat saja tahu. Makanya dalam hadis dikatakan bila seorang hamba berniat melakukan satu kebaikan dicatat oleh malaikat satu pahala. Baru niat tuh, isi hati kan. Belum dilakukan, tidak diucapkan, malaikat tahu dan dicatat. Apalagi Allah Azza wa Jalla. Jadi setiap saat kita diawasi, lahir cahaya muraqabah dan cahaya ihsan. Ihsanlah an ta'budallaha ka'annaka tara fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, dan bila engkau tidak melihatnya, dia selalu mengawasimu, melihatmu. Ini ihsan ini teraplikasi dalam bentuk muraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah Azza wa Jalla, ya, dan seterusnya. Jadi setiap makna dari nama-nama Allah, setiap makna dari sifat-sifat Allah itu memenuhi hati dengan cahaya maknawiyah. Pikiran, perasaan, dan seterusnya dengan beragam cahaya. Ada cahaya mahabbah, ada cahaya muraqabah, ada cahaya ta'zim, ada cahaya takbir, ada cahaya tasbih, ada cahaya tawakal. Beragam itu jenis cahaya sesuai dengan ma'rifat kita kepada Allah. Jadi ada cahaya ma'rifat dari ilmu tentang Allah. Ada cahaya berupa ma'rifat terhadap syariat Allah. Ilmu menguasai, memahami tentang syariat Allah. Ini juga melahirkan cahaya. Ada cahaya yang lahir dari mahabbah kepada Allah, muraqabah kepada Allah, tawakal kepada Allah. Beragam cahaya yang menerangi hati. Ini yang disebut dengan cahaya maknawiyah.
Allah berfirman dalam An-Nur 35, Allahu nurus samawati wal ardh. Allah cahaya yang menerangi langit dan bumi. Ini cahaya apa? Hissiyah. Perumpamaan cahaya Allah seperti satu lubang, di dalamnya ada lentera. Lentera itu berada di sebuah kaca. Kaca itu seolah-olah sangat jernih, bening, gak ada kotoran, debu sedikit pun yang menghalangi. Seolah-olah itu bintang yang terang benderang. Lalu pelita itu dinyalakan dari pohon zaitun yang berkah, yang penuh berkah, yang tidak ada di timur, tidak ada di barat. Minyaknya sudah bercahaya walaupun tidak tersentuh oleh api. Cahaya di atas cahaya. Nah, ini cahaya hissiyah. Lalu Allah menjelaskan di akhir ayat ini cahaya maknawiyah. Allah Azza wa Jalla memberi hidayah kepada cahayanya kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Ini cahaya maknawiyah. Diterangilah hatinya dengan ilmu. Diterangilah hatinya dengan apa yang lahir dari ilmu itu. Berupa apa? Iman. Berupa mahabbah. Berupa khauf. Berupa khasyah. Berupa tawakal dan seterusnya. Inilah cahaya yang penjelasannya diterangkan oleh Allah berupa cahaya iman kepada Allah, iman kepada sifat-sifatnya dan ayat-ayatnya. Dan ini ada dalam hati setiap muslim. Dan cahaya iman yang ada dalam hati setiap muslim lahir dari ilmu kita tentang nama-nama dan sifat Allah. Semakin kita mengenal Allah, semakin terterangilah jiwa kita, hati kita, karena cahaya hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Maka ada beberapa doa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam agar kita memperoleh cahaya iman ini yang menerangi hati kita. Di antaranya ini doa bagus untuk kita hafal, kemudian kita baca. Di dalam sholat, dalam sujud baca. Di luar sholat, seusai sholat, seusai wirid, pas berdoa baca doa ini. Ya, hadis ini muttafaqun alaih. Bersabda Rasul SAW dalam doanya, Allahumma ij'al fi qalbi nuran, wa fi sam'i nuran, wa fi basari nuran, wa an yamini nuran, wa an shimali nuran, wa min fawqi nuran, wa min tahti nuran, Allahumma ij'alni nuran. Ya Allah, jadikan cahaya dalam hatiku, cahaya dalam pendengaranku, cahaya dalam penglihatanku, cahaya di sebelah kananku, cahaya di sebelah kiriku, cahaya di atasku, cahaya di bawahku, dan ya Allah jadikan aku cahaya. Ini cahaya hissiyah, atau cahaya maknawi? Maknawi, ya. Kalau untuk cahaya hissi mah nggak perlu berdoa kepada Allah, cari aja lampu. Kalau malam-malam bisa, ya. Tapi kalau cahaya maknawi dalam hati, dalam pendengaran, penglihatan, bahkan jadikan aku sebagai cahaya. Nanti kita ingin mensyarah makna hadis ini. Apa makna hadis ini? Ini kita janjikan insyaallah Selasa depan, ya. Kita akan membahas terus syarah hadis ini karena perlu. Apa yang dimaksud cahaya di sini? Dan apa aplikasi wujud nyata dari cahaya yang kita minta dalam doa ini? Ya Allah, jadikanlah cahaya dalam hatiku, mananya apa? Jadikanlah cahaya dalam pendengaranku. Kalau hati tadi sudah tahu, ya, ilmu, makrifat, kemudian tadi sudah. Apa cahaya dalam pendengaran, apa cahaya dalam penglihatan, apa cahaya di kanan, apa cahaya di kiri, di atas, di bawah, dan apa yang dimaksudkan jadikan aku sebagai cahaya.
Apa maknanya? Nah nanti khusus untuk Selasa depan kita bahas hadis ini, syarah hadis ini. Kita ambil dari kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, karena ini diriwayatkan Imam Bukhari. Kita ambil juga dari Syarah Sahih Muslim Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim, karena ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan ini ternyata dibaca dalam tahajud, dalam qiyamul lail. Kapan dibacanya? Nanti kita bahas aspek fikihnya, sedikit aspek fikihnya kita bahas. Terus ini makna yang terkandung di dalam hadis ini, agar kita bisa meresapinya dan bisa mengamalkannya dengan penghayatan. Ketika hati dipenuhi dengan cahaya seperti ini, maka menjalarlah cahaya ini ke wajah. Wajahnya juga menjadi bercahaya, menjadi sumringah. Ketika hati bercahaya terang benderang seperti ini, maka hati tersebut akan menuntun anggota badan untuk taat kepada Allah. Karena hati ini kan raja, komandannya. Anggota badan hanya prajuritnya. Apa yang dilakukan oleh anggota badan itu pasti instruksi dari hati. Ya. Nah, cahaya inilah yang menerangi hati, yang bisa mencegah seorang hamba dari melakukan perbuatan keji, dosa dan maksiat. Sebagaimana perkataan Nabi SAW, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min, wa la yashrabul khamr hina yashrabu wa huwa mu'min. Muttafaqun alaih. Kata Rasul SAW, tidak akan berzina seorang pezina kalau ketika berzinahnya itu dia mu'min. Tidak akan mencuri seorang pencuri kalau ketika mencurinya itu dia mu'min. Tidak akan mabuk seorang pemabuk kalau ketika mabuknya mu'min. Ini menunjukkan ketika berzina, ketika mencuri, ketika mabuk, dia bukan mu'min. Ini muttafaqun alaih. Memahami hadis ini juga jangan dengan otak. Oh kalau begitu yang berzina, yang mencuri, yang mabuk kafir? Enggak. Lihat penjelasan para ulama. Mukmin yang dimaksud di sini mukmin kamalul iman. Tidak sempurna iman seorang pezina kalau ketika berzinahnya itu imannya sempurna. Kalau dia berzina menunjukkan imannya kurang tuh, tapi masih ada iman. Masih, makanya dia setelah berzinahnya sholat, mungkin baca Quran, mungkin pakai kerudung. Ada gitu yang pakai kerudung? Ada tuh, ya. Jadi saya pernah dulu belasan tahun lalu isi di daerah Cilegon, Banten. Dari sini pakai bus jam 10 malam. Karena memang terus terang bingung untuk ke sana. Kalau dari sini ba'da maghrib gitu sampai ke sana jam 11 malam, nanti ke sananya susah gitu ya. Akhirnya pakai bus terakhir 10 malam. Jam 2 sudah sampai sana. Sudah inian janjian jam 2 jemput di turunnya tidak di terminal, tidak di pool, di jalan. Siap gitu. Setelah saya sampai jam 2, saya waktu itu belum ada WA, SMS nggak di ini, telepon nggak diangkat, ketiduran ternyata. Aduh, kumaha ya teh gitu ya. Akhirnya kebetulan tahu alamatnya. Ada tukang ojek motor, udah dipanggil. Ojek, iya. Di jalan ngobrol, barusan Pak, saya mah
Gak habis pikir. Kenapa gitu? Barusan saya dapat penumpang seorang perempuan dari tempat hiburan malam dalam keadaan sumringah ngerokok. Kenapa? Katanya. Dia dapat tamu, dapat bayaran banyak gede. Ya pezina seorang. Sampai di rumah diantar, sok masuk dulu Kang sana. Dikasih kopi dulu dan seterusnya. Dia mandi, sholat tahajud. Tahajud. Ada apa yang begitu ya? Habis berzina tahajud. Itu menunjukkan masih ada iman apa tidak? Ada. Pezina tidak kafir dengan zina yang dilakukannya. Pencuri tidak kafir dengan pencurian yang dilakukannya. Pemabuk tidak kafir dengan mabuknya. Tapi imannya tergerus. Tidak sempurna. Sama dengan wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Itu orang yang suka mengganggu tetangga. Mengganggu tetangga dosa besar. Apa kafir karena hadisnya tidak beriman? Enggak, maksudnya tidak sempurna imannya. Masih ada imannya. Jadi kalimat la yu'minu bukan kalimat takfir, mengkafirkan pelakunya. Tidak, tapi tidak sempurna. Ada imannya. Makanya sangat enteng sekali ketika orang menuduh kita sebagai takfiri karena mengkafirkan orang yang tidak meyakini Allah di atas arsy. Berdasarkan hadis, ketika seorang hamba saya mau dibebaskan, ditanya dulu kan, di mana Allah? Dia bilang Allah di langit. Kata Nabi SAW, a'tikha fa innaha mu'minah. Bebaskan dia karena dia itu mu'minah. Kata orang yang menuduh ini menunjukkan kalian menganggap yang tidak meyakini Allah di atas langit kafir. Yang meyakini mu'minah. Itu pola pikir dia. Dijawab, enggak begitu. Yang dimaksud mukmin sempurna imannya, benar imannya. Yang dimaksud kalau tidak meyakini tidak mukminah, maksudnya tidak sempurna imannya. Tapi dia masih muslim. Sama dengan demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Maksudnya bukan kafir. Sama dengan hadis ini. Tidaklah seorang pezina berzina kalau ketika berzinanya ini iman. Maksudnya sempurna imannya. Tidak dianggap kafir seorang pezina karena zinahnya. Tidak dianggap kafir seorang pencuri karena pencurian yang dilakukannya. Dan tidak dianggap kafir seorang ahli maksiat, pelaku dosa karena dosa yang dilakukannya. Selama mereka tidak menghalalkan perbuatan dosanya. Nah, seperti kalau setiap pelaku dosa besar dianggap kafir, kita semua kafir. Karena pasti setiap kita pernah berbuat dosa besar. Apa contohnya? Berdusta. Itu dosa besar loh. Ghibah, dosa besar enggak? Suka enggak kita yang suka ngaji ghibah? Tanya Ahwat tiap hari itu. Kafir enggak? Ya enggak lah. Tapi imannya menurun ya. Nah, ketika cahaya yang lahir dari ma'rifat kepardai nama-nama dan sifat Allah, maka cahaya dari asma dan sifat Allah ini, agama yang diyakininya menjadi bersinar, bercahaya. Agamanya yang salah satu isi poin agamanya memahami asma dan sifat Allah menjadi bercahaya. Rasul adalah sumber cahaya. Kalamullah adalah sumber cahaya. Negeri surga yang menyerupakan kemuliaan Allah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya adalah cahaya yang terang benderang. Dan keyakinan tentang semuanya ini menerangi hati hamba-hambanya yang mukmin. Lalu menjalarlah cahaya hati ini kepada lisannya, nampaklah pada wajahnya,
teraplikasilah dalam bentuk perbuatannya sehingga cahaya ini benar-benar menjadi cahaya real, hissi di akhirat. Allah berfirman dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-8, nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Cahaya mereka menerangi di depan mereka dan di sebelah kanan mereka, ini di akhirat ketika menyeberang sirat. Sirat itu kan gelap ya. Maka nanti orang-orang mukmin akan memperoleh cahaya terang benderang. Seterang apa? Sesuai dengan iman dan aplikasi iman di dunia ini. Adapun orang-orang munafik itu cahayanya sebesar jempol sering padam. Jadi seperti itu. Melihat itu orang mukmin berdoa, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Ya Allah, sempurnakan bagi kami cahaya kami. Jadi cahaya maknawi yang menerangi hati kita di dunia, cahaya keimanan, cahaya ilmu, cahaya mahabbah, kelak akan berubah menjadi cahaya hissi pada hari kiamat. Apakah nanti di hari kiamat kita kegelapan atau terterangi oleh cahaya yang terang benderang, sangat tergantung dari cahaya yang kita miliki di dunia ini berupa cahaya iman, cahaya ilmu, dan cahaya yang lahir dari pemahaman ma'rifat kita tentang asma dan sifat Allah. Ya cukup ya sampai di sini, dan memang materi tentang cahaya ini habis. Kita cukupkan sampai di sini, dan sisa waktu yang ada kita gunakan untuk tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga kalau ada pertanyaan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustadz, keluarga, tim YTS, dan seluruh jamaah yang hadir di kajian ini. Amin. Wa iyyakum. Ini pendengar di rumah nggak didoakan ya? Ustadz, ana izin menyampaikan syukron wa jazakallahu khair atas wasilah Ustadz mempertemukan anak dan suami. Ya gitu. Yang mana lupa ya. Setelah sempat terputus. Dan alhamdulillah sekarang kembali. Rumah tangga kami sekarang bahagia. Kami mengambil ibrah dari kesalahan rumah tangga sebelumnya. Pertanyaan kami, adakah amalan doa khusus untuk mempertahankan kebahagiaan ini? Ada. Dari Quran ada, dari hadis banyak, dari para ulama lebih banyak lagi. Baca Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun. Ya Allah, berikan kepada kami istri-istri dan anak-anak turunan yang menjadi sumber kebahagiaan bagi kami. Maksudnya memberikan itu bukan belum punya terus dikasih, tapi yang sudah ada perbaiki. Itu maksudnya. Ya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tarda wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbi habli minas shalihin. Rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Itu doa-doa para nabi untuk keharmonisan rumah tangga, suami istri dan anak-anak ya. Dari Quran banyak. Ustaz, saya termasuk jarang menangis ketika sholat dan doa. Gimana caranya agar bisa melunakkan hati, agar bisa mudah menangis ketika berdoa? Pertama, hayati makna yang terkandung dalam bacaan sholat, ya, doa.
lafadznya dari Quran, dari hadis yang sahih berbahasa Arab, fahami maknanya, lalu hayati ketika membacanya. Itu pertama. Kedua, kalau itu sudah dihayati tapi tetap tidak keluar air mata menunjukkan kerasnya hati, coba kondisikan hati agar lunak, agar sensitif, mudah tersentuh. Kapan itu? Di luar sholat. Sholat itu ibarat pertandingan kalau dalam olahraga. Katakanlah umpamanya main badminton, main pingpong, main bola, atau tarung, UFC, MMA gitu. Nah, kita tidak bisa sebelum bertarung itu, sebelum pertandingan itu makan, minum, gogoleran, santai, nggak bisa. Nanti pas masuk ke kancah pertandingannya bisa di KO hanya hitungan detik. Tapi yang kita lakukan apa? Ya latihan terus di luar pertandingan. Dijaga kebugaran, lari. Apa hubungannya lari dengan badminton? Kan badminton tidak lari, tapi itu meningkatkan stamina, memperpanjang nafas gitu kan. Banyak orang ketika bertarung jurusnya hebat, tendangannya kuat, pukulnya kuat, staminanya kurang. Jadi hanya setengah ronde sudah ngos-ngosan, tinggal tersisa sedikit stamina, diperpok ku batur. Gitu ya, karena stamina kurang. Meningkatkan stamina dengan berlari, dengan skipping, spintrong gitu ya, dengan banyak gerak. Nah kayak gitu. Jadi pas sudah terlatih di luar, pas masuk ke kancah pertandingan sudah maksimal. Kadang-kadang sebelum masuk pertandingan kita tidak berleha-leha istirahat, tapi pemanasan gitu ya, latihan-latihan ringan gitu. Nah setelah agak panas masuk ke kancah pertandingan, langsung sudah teradaptasi tubuh kita, jiwa kita, perasaan, pikiran kita langsung enjoy gitu ya. Sholat juga begitu. Ingin khusyuk dalam sholat, di luar sholat buka HP, di luar sholat nonton sinetron, drokar, apa itu drokar teh? Drama Korea, drama Korea. Drakor itu. Akibatnya pas sholat ke bawah-bawah. Bukan menghayati isi bacaan sholat, kebayang tadi itu. Ya, si fulanah begini begitu ngalamun di dalam sholat. Coba kondisikan sebelum sholat, setengah jam sebelumnya baca Quran. Hayati maknanya ya. Baca terjemahannya ya, baca syarah doa-doa sholat sebelum sholat tuh. Baca buku atau dengarkan kajian tentang akhirat, kajian tentang hari kiamat, tentang surga, tentang neraka, tentang alam kubur, tentang kematian, tentang asma dan sifat Allah. Sehingga sudah terkondisi hati, pikiran, perasaan kita terkondisi dengan apa yang kita baca, masuk sholat. Langsung beradaptasi ya. Langsung hati kita itu sudah sinergi dengan apa yang akan kita rasakan di dalam sholat kita. Seperti itu. Jadi orang sebelum sholat terus lihat drakor, baca novel, baca cerita atau berita-berita yang terkini gitu ya. Terus masuk sholat, itu sama dengan orang mau bertanding, ngemil, gogoleran, tidur gitu ya. Pas orang begitu masuk ke pertandingan, tubuh tidak siap. Akhirnya ngos-ngosan, hanya dalam hitungan detik kita sudah KO. Jadi mengikhtiarkan untuk merasakan khusyuk dalam sholat itu harus diusahakan jauh di luar sholat, sebelum sholat ya, seperti itu. Coba kalau umpamanya atlet profesional itu setiap hari pasti
menyempatkan diri untuk latihan, untuk gerak, untuk olahraga minimal lari, untuk menjaga stamina, untuk menjaga refleks, untuk menjaga apa yang dia butuhkan ketika pertandingan. Itu begitu, nggak ada pertandingan libur umpamanya sebulan, apakah santai-santai? Enggak, tetap latihan ringan, tetap lari-lari, tetap dia melakukan gerakan-gerakan, melatih gerakan yang diperlukan. Nggak ada istirahatnya ya. Pas masuk ke pertandingan walaupun mendadak sudah siap. Seperti itu juga ibadah ya. Jadi di luar sholat perbanyak mengisi jiwa kita dengan akhirat. Perbanyak baca Quran, berzikir, berdoa, baca buku, tauhid tentang tafsir tentang apa. Sehingga pas masuk sholat sudah terwarnai ini jiwa, pikiran dan perasaan kita ya. Jadi meraih kehusuan dalam sholat tidak bisa instan mendadak hanya ikhtiar dalam sholat. Tapi harus dikondisikan sejak sebelum sholat. Saat sholat berjamaah, imam sudah baca surat pendek, kita masbuk. Apa langsung baca Fatihah? Tidak bareng dengan imam karena nunggu agar bareng pas takbir ke ruku. Kalau kita masbuk, umpamanya dalam sholat sirriyah, zuhur atau asar. Kita sudah tahu sudah agak lama nih, tapi belum ruku, kita masuk. Apa yang harus kita lakukan? Langsung baca Fatihah. Jangan baca iftitah dulu atau surat. Karena Fatihah rukun sholat. Ternyata setelah Al-Fatihah masih sempat membaca surat pendek, ya Alhamdulillah. Setelah surat pendek itu tamat masih belum ruku juga, apakah harus iftitah? Jangan, karena iftitah di awal kan. Silakan baca surat lain. Surat setelah surat pendek tadi. Terus sampai imam ruku. Jangan sampai kita sudah qul huwallahu ahad, Allah subhanahu wa ta'ala lam yakul lahu kufuwan ahad. Imam belum ruku, cicing ngajantang imam teh maca teh naon atunya panjang-panjang teh. Sambung ke Al-Falaq. Masih belum, sambung ke An-Nas. Setelah An-Nas masih belum, boleh sambung ke surat lain walaupun mundur. Jadi jangan nganggur, jangan nunggu imam. Lihat jam. Sebelum itu baca ya. Surat itu banyak ya. Bagaimana tentang akhwat yang ikut sholat Jumat? Misal ketika berada di tanah haram atau di pondok pesantren, akhwat pun ada yang sholat Jumat. Boleh. Tapi kalau saya lebih menyarankan jangan. Kalau dia sholat Jumat, dia dapat pahala sholat Jumat berjamaah. Tapi kalau dia sholat sendirian di rumah atau di kamarnya dan sholat zuhur, itu afdol. Itu lebih utama, pahalanya lebih besar berdasarkan hadis wa buyutuhunna khairul lahunna. Rumah mereka lebih baik bagi mereka. Mana lebih baik? Aktsaruha ajra, lebih besar pahalanya ya. Baik di waktu haji umrah di tanah haram, di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, pas Jumatan saya lebih menganjurkan tidak Jumatan. Untuk akhwat silakan sholat di kamar hotel dan cukup 2 rakaat di qasar karena posisinya sedang safar untuk zuhur ya. Ketika kita dizalimi orang lain, bagaimana doa yang baik? Apa minta kebaikan untuk diri kita sendiri atau mendoakan keburukan untuk orang yang menzalimi kita? Yang terbaik doakan kebaikan, hidayah bagi orang yang zalim. Ya Allah beri hidayah, jadikan dia orang yang tadinya benci menjadi cinta, anti menjadi simpati, yang menentang menjadi mendukung, yang memusuhi menjadi bersahabat. Itu yang terbaik ya. Boleh nggak mendoakan keburukan? Boleh. Tapi terbaik nggak? Belum tentu terbaik. Yang terbaik tadi memintakan hidayah untuknya, memintakan kesabaran dan pahala untuk kita.
Setelah orang tua meninggal, adik-adik ikut saya. Sekarang adik sudah kerja dan akan beli tanah cash. Sebagian uangnya pinjam dari bank dengan riba. Allahul musta'an. Saya sudah nasihati dan berlepas tangan, tapi untuk menjadi saksi dan urusan-urusan surat, tetap saya terbawa karena satu kartu keluarga. Saya kakak satu-satunya. Kami tidak punya kerabat karena kami perantauan dengan ibu. Kami korban dari perceraian. Qadarullah. Sekarang hubungan kurang bagus. Saya serba salah. Adik ingin saya menjadi saksi. Kalau saksinya saksi minjam ke bank nggak boleh, dosanya sama. Nah, sekarang kalau saksinya saksi jual beli tanah, nggak apa-apa, karena jual beli tanah itu boleh, ya. Adapun sumber dari meminjam boleh. Nah, cuma dengan bunga dia yang berdosa. Jadi kita menjadi saksi atas transaksi jual beli, bukan menjadi saksi atas transaksi ribawi, ya. Nggak apa-apa kalau menjadi saksi yang menandatangani di akte. Ana mau menanyakan hal yang agak sensitif. Naon ya? Deg-degan jadinya. Bagaimana cara kita membedakan air mani dan keputihan? Mohon penjelasan. Syukron. Taib, kalau keputihan itu penyakit. Setiap ahwat, hanya ahwat yang mengalami keputihan. Ikhwan tidak. Ya. Setiap ahwat wajib mengetahui ketika keputihan terjadi dari 3 sifat. Dari cairan keputihan, dari warna, dari baunya, dari kekentalannya. Itu sama seperti mengenal darah haid sendiri. Kenali darah haid dari 3 sifat: warnanya, baunya, dan kekentalannya. Nggak apa-apa, kan punya sendiri, bukan punya orang lain. Kedua, ketika keluar air mani, ya, kalau laki-laki nggak ada masalah karena nggak pernah bercampur dengan air lain, dengan air kencing kita bisa membedakan. Kalau wanita, ya, antara air mani dengan keputihan bisa saru, bisa samar, maka wajib diketahui 3 sifatnya tadi. Itu pertama. Kedua, penyebab. Kalau keputihan tidak bisa ditahan, keluar sendiri karena penyakit tertentu. Apa penyakitnya? Tanya ke dokter, bukan faksa ya. Nah, kalau air mani ada penyebab. Penyebabnya apa? Syahwat. Ada 2 jenis yang harus diketahui. Pertama madhi, kedua mani. Karena hukumnya berbeda. Kalau madhi najis, wajib dicuci. Kalau mani suci, tidak najis. Kedua, kalau keluar madhi itu hadas kecil, tidak wajib mandi. Kalau madhi, maka cukup dibersihkan dan berwudu kalau mau sholat. Kalau mani, maka itu hadas besar. Kalau itu keluar, tidak cukup berwudu, tapi wajib mandi. Dan ini nggak bisa difahami dengan otak. Kalau air mani keluar wajib mandi tapi tidak najis. Tapi kalau air kencing, madhi, najis. Tapi kalau keluar tidak wajib mandi. Kan berbeda ya. Mestinya yang najis kalau keluar wajib mandi. Itu kalau otak kita. Tapi karena agama bukan berdasarkan otak. Agama ini berdasarkan wahyu. Otak singkirkan dalam masalah ini, ya. Jadi madhi hukumnya najis, kalau mani suci. Kalau mani umpamanya tercipratkan ke pakaian, pakaian itu boleh dipakai sholat, ya. Tidak harus dicuci. Kalau mani wajib kalau madhi wajib dicuci. Tapi kalau keluar madhi cukup dicuci dan berwudu, tidak harus mandi. Kalau keluar mani walaupun suci tapi tidak
boleh hanya wudhu, wajib mandi. Nah, kedua penyebab madhi dan mani sama. Penyebabnya adalah syahwat. Kalau syahwat belum memuncak bisa keluar madhi. Seperti umpamanya suami istri mau berhubungan, maka ketika syahwat memuncak keluar madhi dulu, baik laki-laki ataupun perempuan. Madhinya itu. Ternyata nggak jadi karena ada tamu, ya tidak wajib mandi tapi wajib dicuci gitu. Madhinya keluar terlebih dahulu. Nah, kalau mani adalah puncak dari hubungan suami istri. Pertama banyak, yang kedua kita merasa itu ada sesuatu yang keluar. Kalau madhi nggak bisa ditahan dan nggak kerasa ya. Nah, madhi hukumnya najis. Kalau kena celana wajib dicuci. Umumnya ini bagi yang pengantin baru atau yang nanti calon pengantin itu harus diketahui. Setelah menikah itu madhi itu mudah keluar. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an itu pas awal nikah begitu. Jadi malu bertanya kepada Nabi SAW tentang hukumnya. Karena Nabi siapanya? Mertuanya. Tanya, saya laki-laki yang sering keluar madhi, gimana hukumnya gitu. Malu bertanya ke mertua sendiri ya. Nah, jadi kalau pengantin baru melihat istrinya saja syahwat itu sudah memuncak keluar madhi. Sudah meningkat keluar madhi. Makanya hati-hati ketika umpamanya sampai keluar madhi, bersentuhan aja dengan istri bisa keluar di awal-awal pernikahan, maka walaupun tidak berhubungan pas mau sholat, perhatikan. Celananya itu najis, terkena madhi ya. Harus diperhatikan seperti itu. Jadi bedakan keputihan, madhi dan mani dari aspek tiga itu dan penyebabnya ya. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya mengucapkan prok 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 jadi apa? Apa itu prok 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 jadi apa? Sulap. Oh, prok 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 jadi apa? Ini gitu, prok 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 jadi duit. Simsalabim. Kalau simsalabim itu kalimat syirik. Simsalabim itu ucapan yang mengagungkan berhala. Simsalabim, abrakadabra, alakazam itu bahasa-bahasa sihir. Dan maknanya mengagungkan berhala yang mereka sembah zaman bahula. Jangan, itu ucapan syirik. Kalau prok-prok jadi apa nggak mengandung unsur penghambaan kepada siapapun ya. Prok-prok saya keprok gitu, keprok atuh gitu. Lalu prok-prok jadi apa gitu. Saya kurang paham apa prok-prok jadi apa tuh gitu. Contohnya gimana? Sulap. Kalau sulap nggak harus mengatakan prok-prok jadi apa kan? Sulap itu kecepatan tangan, bukan sihir. Tapi boleh, nggak boleh karena mengandung unsur kedustaan, kebohongan atau tipuan. Musta'wadah dalam bahasa Arabnya, dalam bahasa hadis. Dan itu termasuk salah satu yang terlarang, haram. Sulap haram. Dari segi apa? Dari segi adanya penipuan atau pembohongan. Dibohongi itu orang tuh kayak yang benar padahal nggak begitu. Kalau sulapnya mengandung keterlibatan jin itu sihir. Maka tidak boleh. Karena ada orang dipotong pakai gergaji besi, belah dua. Tapi dua-duanya masih hidup dan nyambung lagi. Itu pembohongan publik. Kenyataannya bukan tubuhnya yang dipotong, tapi alatnya aja potong. Padahal ini ada dua orangnya tuh, ya, ada dua orang yang disembunyikan. Apakah gitu ya? Jadi itu mengandung unsur kebohongan, musta'wadah namanya itu, dan itu haram, tidak boleh. Terakhir.
Saya punya teman yang alhamdulillah bersedekahnya Masya Allah. Luar biasa bagusnya. Tapi dia sombong. Dan dia gak pernah sholat. Dan kalau dia bersedekah selalu dibilang-bilang, walah. Dan dia pernah mau bersedekah kepada saya, tapi saya tolak. Bukan karena saya cukup, tapi saya takut karena dia gak pernah sholat, riya dan sombong. Pertanyaan, apa saya berdosa karena menolak sedekahnya? Iya, sedekahnya bagus, tapi sombongnya, riyanya kan tadi dibilang-bilang, saya sudah nyumbang ke sana ke sini gitu kan, terhapus tuh pahala dari sedekahnya. Tidak sholatnya durhaka besar. Lebih baik tidak sedekah tapi rajin sholat daripada rajin sedekah tapi tidak sholat. Apalagi sedekahnya dibilang-bilang, apalagi sombong, sok sahalah nu bisa sedekah kayak saya. Gak ada, karena saya mau kayak sombong umpamanya dengan kekayaannya. Itu sombongnya dosa, tidak sholatnya dosa, riyanya dosa, dan sedekahnya ditolak. Itu untuk orang itu. Terus dia sedekah ke kita, ngapa boleh kita terima. Kalau umpamanya dia tersinggung, kalau kita tolak maka terima. Ya. Tapi kalau umpamanya dia nggak urusan, dia nggak sholat, dia sombong, dia riya dengan sedekah, bukan urusan kita. Tapi bisa kita nasihati, kamu itu sudah bagus sedekahnya, tinggal sholatnya tuh, tinggal sombongnya tuh, tinggal riyanya tuh dihilangkan, maka sedekahmu akan manfaat. Tinggal dikasih saran atau nasihat. Adapun sedekahnya boleh kita terima ya. Cukup ya sampai di sini saja. Insyaallah kita jumpa lagi di Selasa yang akan datang. Ingatkan, Selasa yang akan datang kita break dulu dari materi Asmaul Husna, tapi materi kita apa? Syarah doa cahaya ya, minta cahaya. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.